apa kabar Sobat Damai? BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Ikatan Pesantren Indonesia pada 30 Mei 2022. Diharapkan kerjasama kedua belah pihak dapat membendung penyebaran paham radikal intoleran, khususnya di lingkungan pesantren. Guna mewujudkan sinergisitas dalam melaksanakan pencegahan radikalisme dan intoleran di lingkungan pesantren, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Ikatan Pesantren Indonesia atau IPI pada 30 Mei 2022 di kantor BNPT Jakarta Pusat. Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini antara lain bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap agar kerjasama ini dapat mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan pesantren sebagai alat untuk melakukan praktik penyimpangan konstitusi. Kami mohon kita mempererat terus kolaborasi dengan IPI ini dalam upaya kita tentunya memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat untuk bisa kita cegah jangan sampai pihak-pihak tertentu memanfaatkan pesantren untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari konstitusi negara kita. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia, Kiai Haji Abdul Muhaimin, juga menyampaikan bahwa IPI siap mendukung BNPT dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme. Beberapa catatan yang nanti tentu saja pesan Pak Kepala BNPT akan menjadi pembicaraan penting di Rapimnas. Tapi secara singkat akan kami respon hal-hal yang nanti mungkin menjadi kisi-kisi dari pembicaraan kita di Rapimnas. Melalui konsep pentahelix atau kerjasama multi pihak, BNPT menggandeng pesantren sebagai mitra strategis dalam mencegah penyalahgunaan agama oleh kelompok teror. Selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta jajaran hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar paparkan rancangan kerja BNPT yang melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan dalam rangka menangkal radikalisasi anak muda di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hadir dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI pada Senin 30 Mei 2022. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Pangeran Khairul Saleh ini, turut dihadiri oleh para pimpinan serta anggota Komisi 3 dari 9 fraksi yang bergabung baik secara luring maupun daring. Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Didi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhaindra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Andika Krisna Yudanto, beserta jajaran lainnya. Boy mengatakan bahwa BNPT melakukan berbagai upaya, termasuk bekerja sama dengan berbagai pihak, guna mencegah paham radikal berbasis kekerasan masuk ke dalam dunia pendidikan dan mempengaruhi generasi muda. Kami punya tagline acara, satu diantaranya adalah Warung NKRI, Wadah Akur, Rukun Usaha Nurani, Gelorakan NKRI. Itu adalah acara-acara yang kita bikin dialog dengan melibatkan anak-anak muda, tetapi kontennya adalah masalah obrolan kebangsaan. Kami juga tentu bekerja sama dengan kementerian lembaga lainnya, termasuk dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kami terus melakukan koordinasi untuk penyempurnaan dari berbagai kurikulum yang harus diulang atau dilakukan revisi terhadap kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang di perguruan tinggi maupun di tingkat SLTA.
sampai kepada tingkat sekolah dasar. Kerjasama yang dijalin dengan berbagai pihak ini merupakan implementasi konsep pentahelix atau kerjasama multi pihak yang digagas BNPT. Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT menggandeng berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, media, hingga kalangan akademisi. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir secara virtual dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Lapangan Pancasila ND Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan ini, Boy Rafli Amar tekankan pentingnya bangun pesan toleransi dan perdamaian guna membudayakan pengamalan Pancasila oleh seluruh elemen masyarakat. Semarak dengan pakaian adat dari seluruh penjuru Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran hadir secara virtual dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2022. Berlokasi di kota ND Nusa Tenggara Timur, untuk pertama kalinya peringatan Hari Lahir Pancasila diselenggarakan di luar ibu kota Jakarta. Lapangan Pancasila ND terpilih sebagai tempat pelaksanaan upacara karena kota ND menjadi tempat perenungan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, mengenai Pancasila yang kemudian disahkan menjadi landasan negara Indonesia. Bertajuk Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia, upacara dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Dalam amanatnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini sampaikan pentingnya mengaktualisasikan kelima sila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mengajak seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila. Kita wujudkan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Kita mengimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan juga menjiwai interaksi antar sesama anak bangsa. Senada dengan Joko Widodo, Boy Rafli Amar apresiasi pelaksanaan upacara di ND. Ia tegaskan bahwa BNPT sebagai garda terdepan dalam penanggulangan terorisme harus meyakinkan kesetiaan masyarakat dalam mengamalkan Pancasila, salah satunya melalui program Warung NKRI dan Kawasan Terpadu Nusantara. Jadi tugas kita lah di BNPT untuk terus kita harus yakinkan masyarakat, kita harus berupaya jangan sampai ideologi-ideologi lain leluasa merusak persatuan dan kesatuan di mana Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia. Sebagaimana program-program kita harus melakukan penguatan agar Pancasila bisa diterima menjadi ideologi yang berkelanjutan sampai kapanpun. Menutup pesannya, Jenderal Bintang 3 ini harapkan agar BNPT perkuat narasi pengalaman Pancasila, khususnya di daerah-daerah melalui berbagai komunitas masyarakat, guna membentengi negara dari paham radikal intoleran. Berikutnya masih dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar dialog interaktif dengan Duta Damai BNPT. Dihadiri oleh Kepala BNPT beserta jajaran, diharapkan Duta Damai terus perkuat jaringan dalam melawan paham radikalisme dan terorisme. Masih dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri dialog interaktif dengan Duta Damai BNPT dari 15 provinsi di Indonesia. Diselenggarakan secara virtual di kantor BNPT Jakarta Pusat, acara turut diwarnai dengan peserta yang berpakaian adat dari berbagai suku di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT berpesan mengenai pentingnya membangun jejaring dan menyebarkan pesan perdamaian di lingkup generasi muda. Terlebih dengan maraknya narasi intoleran yang disuarakan oleh Negara Islam Indonesia atau NII. Hal tersebut dikhawatirkan membuat anak muda memiliki sikap disorientasi dan melawan konstitusi bangsa.
Jadi narasi Islam Indonesia itu bisa mengajak anak-anak muda menjadi hal-hal yang bisa bertentangan dengan konstitusi negara. Nah, ini perlu kita ingatkan. Jadi kita sudah memiliki bentuk negara sendiri, negara kesatuan Republik Indonesia. Agar semuanya tetap waspada. Wah, ini tidak sejalan, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Bersama-sama di tengah. Selaras dengan Boy Rafli Amar, Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Deddy Sambowo, berikan apresiasi sekaligus kembali ingatkan pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu para penerus bangsa. Nah, pada hari ini, hari yang sangat bahagia di mana kita semua, seluruh bangsa Indonesia, memperingati hari lahir Pancasila, sehingga Pancasila nantinya akan bangkit, kemudian akan tumbuh hebat di tengah-tengah persaingan ideologi lain yang ada di dunia. Pancasila tetap tegar, berdiri, utuh, ya, sebagai payung, sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam kesempatan ini, perwakilan dari Duta Damai turut paparkan program pencegahan yang telah dilakukan bersama pemerintah dan swasta, meliputi aktivitas seperti pelatihan literasi digital, podcast, hingga pelacakan tindak pidana kejahatan cyber. Didirikan pada tahun 2016, Duta Damai merupakan bentuk pemberdayaan generasi muda Indonesia dalam menghadapi penyebaran ideologi terorisme dan ideologi radikal intoleran di dunia maya. Perayaan Hari Lahir Pancasila ditutup dengan pemilihan kostum adat terbaik bagi para pejabat tinggi dan Duta Damai. Informasi berikutnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sambangi kantor BNPT di Gambir, Jakarta Pusat. Digelar pada 2 Juni 2022, pertemuan tersebut membahas rencana kolaborasi kedua belah pihak guna cegah penyebaran paham terorisme di Indonesia. Sebagai upaya mencegah penyebaran radikalisme terorisme, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, hadiri pertemuan dengan Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Haryono beserta jajaran. Pada pertemuan tersebut, Boy Rafli Amar menegaskan pentingnya mencegah penyebarluasan paham radikal terorisme di berbagai kalangan, termasuk aparatur negara seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk itu, Kepala BNPT berharap dapat berkolaborasi dengan BPSDM Kemendagri. Terima kasih atas kunjungan Bapak Kepala Badan BPSDM, Bapak Dr. Sugeng, yang telah banyak berkomunikasi dengan kami, khususnya program-program berkaitan pencegahan intoleransi, radikalisme, terorisme. Yang mana tentu ini sangat dibutuhkan dalam bagaimana kita mencegah menyebarluasan dari paham radikal terorisme ini di kalangan, pertama di kalangan tentunya aparatur negara, yang kedua adalah di kalangan masyarakat. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang kedepannya kita harapkan bisa sinergi, kolaborasi antara BNPT dengan program-program BPSDM. Senada dengan Boy Rafli Amar, Sugeng Haryono juga menekankan bahwa BPSDM siap untuk menjalani tugas dan fungsi terkait pengembangan kompetensi SDM dalam negeri, dengan aktif berkolaborasi bersama BNPT dalam menangkal intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Bersyukur dan terima kasih nih Pak Kepala BNPT berkenan untuk menerima rombongan kami dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa sesuai dengan tugas fungsi kita untuk terutama terkait dengan pengembangan kompetensi, dan kita juga punya kompetensi salah satunya juga pemerintahan. Target audiens kita itu mulai dari kepala daerah, DPRD sampai semua perangkat daerah, dan bahkan kita akan memperluas ini kepada ibu-ibu PKK. Nah, ini saya pikir upaya tadi disampaikan Bapak Kepala BNPT untuk pencegahan terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, ini tugas kita semua. Dan kami BPSDM siap berkolaborasi aktif untuk bersama-sama dengan BNPT untuk itu semua. Dalam kesempatan ini, Boy Rafli Amar turut mengingatkan pentingnya peran kepala daerah dalam mencegah penyebaran paham radikal intoleran, baik di institusi pendidikan
organisasi masyarakat, maupun di berbagai entitas lintas suku. Dalam rangka dukung penanggulangan terorisme di Provinsi Banten, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar kegiatan penguatan personel TNI Polri dan instansi terkait di Serang, Banten. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama di antara pihak terkait guna ciptakan Indonesia yang kondusif dan terbebas dari tindak pidana terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan gelar kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI Polri dan instansi terkait. Berlangsung di Serang, Banten, kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol Wawan Ridwan beserta jajaran. Digelar pada 2 hingga 3 Juni 2022, kegiatan ini dihelat guna mendukung penanggulangan terorisme di Provinsi Banten. Terletak di ujung Pulau Jawa, Provinsi Banten dinilai rawan terhadap ancaman tindak pidana terorisme. Letak geografis Banten tersebut berpotensi menjadi gerbang masuknya pelaku terorisme dari luar Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra yang dibacakan oleh Wawan Ridwan. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas personel TNI Polri dan instansi terkait. Selain itu, melalui acara ini, sinergi antar pemangku kepentingan dapat terjalin lebih baik guna menjaga Indonesia yang kondusif dan bebas dari tindak pidana terorisme. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari berbagai instansi, mulai dari TNI, Polri, dari berbagai satuan, hingga kantor imigrasi dan Balai Pengelola Transportasi Wilayah 8 Provinsi Banten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.